Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya, saya dari Bina Bangsa ya. Bina Bangsa ingin observasi di sini. Jadi saya di sini ingin menanyakan tentang kurikulum Merdeka sendiri yang berkaitan dengan BK. Dari kurikulum sekarang. Iya. Gimana? Yang mau saya tanyakan tuh, dari sekarang tuh udah semuanya memakai kurikulum Merdeka ya. Apa sih program inti, terus tambahan dan unggulan dari SMK Negeri 1 Karangkeng ini? Untuk kurikulum Merdeka ini, Ya. kalau program intinya dari sekolah SMK Negeri Karangkeng menanggapi kurikulum Merdeka ini fokusnya ke anak. Karena gimana pun juga kita dalam kurikulum Merdeka PR buat kita sekolah bagaimana caranya untuk mempoles skill siswa agar siswa itu jadi sesuatu. Ya, makanya kenapa kurikulum Merdeka ini lebih melibatkan banyak aktivitas siswa daripada kita sebagai pengajar untuk memberikan informasi. Jadi perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang lalu itu di siswanya. Kalau yang kemarin lebih cenderung guru yang memberikan informasi. Kalau kurikulum Merdeka justru informasi itu dicari oleh siswanya. Ya, oleh siswanya dicari, lalu dikemukakan di kelas. Nah, baru yang namanya guru ini sebagai penyalurnya, penyalur ini yang baik atau enggaknya gitu. Itu sih perbedaannya. Jadi lebih kreatif ya, siswanya. lebih kreatif lagi, lebih aktif, nggak pasif ya kayak kalau yang kita semester kemarin tentunya kurikulum kemarinnya lebih kita yang ngasih makan nih gitu jadinya. Kalau itu mah kamu sih makan dulu sendiri. Berarti kalau udah ada baru kita saring ya, baru kita masak. Baru kita masak, nah baru kita sajikan tuh. Kalian cari waktunya lebih kreatif, lebih aktif untuk dirinya sendiri juga sebenarnya. Jadi dari guru kita juga harus mencari minat dan bakatnya. Iya, betul. Minat dan bakat siswa itu yang harus ya. Memang karena sebelum kurikulum Merdeka pun kalau minat dan bakat memang dari dulu juga harus kita cari. Tapi ketika ada kurikulum Merdeka ini, minat dan bakat itu lebih spesifik lagi. Karena dengan adanya P5 ya, yang di kurikulum Merdeka ini, kita kan perbedaannya di P5 itu. Jadi kita bisa lihat langsung ketika siswa mencari informasi, apa nih lebih cenderung ke skill yang mana? Berarti udah masuk semua ya, baik unggulan itu. Terus peran BK-nya apa sih Bu dalam kurikulum itu? Peran BK-nya itu deh mencari dan menyaring siswa dalam artian seperti yang tadi dijelaskan, minat dan bakatnya siswa itu kita enggak, kalau dulu kan harus dengan psikotes dan lain sebagainya gitu loh. Sedangkan ini udah ada pembuka, sebelum ada ke arah psikotes sana kita udah ada pembuka dari minat bakat siswa itu, bagaimana dia kreatifnya, bagaimana dia aktifnya. Sebenarnya kita udah bisa menilai nih anak tuh cenderung ke skill yang mana gitu ya Mas ya. Dari situ kita sudah terbantu dari peran P5 ini. Keunggulan buat kita, bukan keunggulan sih, keuntungan buat kitanya, kita sudah ada jendela dulu tuh, jendela ke siswa gitu kan. Jendela ke siswa itu minat dan bakatnya apa, dari kreativitasnya, dari minatnya dia, dengan melakukan poin-poin P5 gitu. Dari situ baru kita kelompokkan dulu, kita kelompokkan minat yang mana aja anaknya, minat yang suka aja anaknya. Itu peran di BK-nya tuh dulu kita lebih ke ya mudah lah, udah lebih mudah menganalisis. Terus untuk posisi guru BK sendiri itu seperti apa? Kita itu sejauh ini pengamat udah pasti ya, pengamat udah pasti. Sambil kita mengamati juga, kita juga mengantisipasi siswa nih dengan beberapa keterampilan yang mereka hasilkan di pelajaran P5-nya gitu. Kemudian kita saling siswa, kita panggil siswanya, terus kita biasanya melakukan konseling. Terserah apakah siswanya memang banyak, ada beberapa siswa kita bisa melakukan konseling kelompok,
atau bisa juga kita melakukan konseling klasikal. Tapi ada beberapa siswa juga dengan minat dan bakat cenderung dia ingin keep silent, itu bisa dilakukan dengan proses konseling individual. Mas? Terus untuk ambil guru BK itu gimana? Guru mata pelajarannya itu dari guru BK itu seperti apa di kurikulum BK ini? Jadi ada program yang bekerjasama dengan guru mata pelajaran gitu? Ada. Dari gambarannya gini Mas ya. Semua siswa itu nggak semuanya lulus gitu ya. Ada juga yang kadang kurang lah gitu loh, maksudnya bukan kurang, lebih butuh kasih sayang ekstra. Nah, kadang ada beberapa guru makan dan lain sebagainya karena kita kan sistemnya SMK yang merujuk kepada siswa yang dominasinya itu laki-laki, itu pertama ya, dominasinya laki-laki. Dan yang kedua, dominasinya itu lebih ke apa ya, banyak kegiatan di luar, praktek di luar dan lain sebagainya, dan itu terkadang membuat siswa-siswi sudah praktek di luar nih, malas untuk melakukan pelajaran berikutnya. Nah, kontribusinya dari guru mapel ke guru BK, kita cenderung siswa yang seperti itu gitu loh, ya Mas ya, Mbak ya. Kira-kira untuk bisa masuk ke pelajaran saya, walaupun tadinya udah asik dengan kegiatan luar, itu bagaimana caranya? Karena kita kan cenderung siswanya yang luar biasa tuh, gitu. Jadi ya itu PR kita, itu gimana kontribusinya ya biar kita sama-sama enak. Mereka sebagai guru mata pelajaran siswanya hadir, gitu. Tapi pun juga nggak ada masalah sama sekali. Berarti secara di kelas tuh ada perbedaan sih kurikulum yang sebelumnya sama yang sekarang? Ada, jelas ada, karena kita lebih dituntut buat gimana sih merangsang siswa ya, aktif lagi. Apa sih itu loh stimulasi yang harus kita berikan kepada siswa agar siswa dapat respon positif, intinya merespon positif dan stimulasi dan untuk kreativitas sendiri. Berarti dengan cara kan tadi kan harus penyaringan minat dan bakat ya. Itu tuh harus melalui beberapa metode kan, kayak dengan layanan kelompok, layanan individu gitu ya. Ya, terus apa sih kan dalam merdeka ini juga orang tuh harus adil ya Bu? Iya. Nah, itu apa adil dalam peran orang tua dalam kurikulum ini? Peran orang tuanya nih ya sejauh ini ya. Kita kurikulum merdeka itu lebih banyak aktivitas di luar. Contohnya semacam kayak industri itu ada yang ya. Kemudian ada lagi untuk pembuatan keterampilan dan lain sebagainya. Iya betul. Itu membutuhkan effort dari orang tua luar biasa dari segi materinya. Pasti dong, Iya, dari segi waktunya. Kita ada kelompok siswa di rumah, di sekolah dia diberikan tugas kelompok. Di rumah dia keluar dengan alasan saya belajar kelompok nih. Kadang ada yang orang tua, kamu kemana? Gitu kan. Terus uangnya buat apa? Gitu ya. Maka dari itu kita antisipasi untuk adanya seperti itu. Biasanya kita di awal semester itu ada dulu rapat sama orang tua untuk mencapai satu titik kesepakatan gitu. Kalau memang di dalam kurikulum merdeka ini ada beberapa hal yang harus menjunjung tinggi kreativitas siswa dengan effort orang tua, waktu dan materinya, itu udah pasti. Maka dari itu biasanya itu kita rapat dulu biar orang tua juga memahami dan mengerti. Itu ada yang kontra nggak sih? Kadang ada, sebenarnya pro dan kontra itu pasti di mana-mana ya. Itu pasti ya Mas ya, pro dan kontra apapun itu pasti. Hanya tadi gini, ya Anda menitipkan anak di sekolah kami dengan kami bertujuan untuk membuat anak kreatif. Jika Anda setuju ya mangga kita bikin kesepakatan. Kalau tidak ya mungkin sekolah kami bukan yang terbaik buat anak ibu dan enggak ya, kita nggak boleh ya. Kan dimanapun nggak boleh mengeluarkan siswa kecuali siswa mengundurkan diri. Tapi itu juga harus ada step-by-stepnya dong. Harus ada bimbingannya dulu, harus ada konselingnya dulu, baru tuh bisa diputuskan. Kita kasus juga kan di kuliah ada nggak? Ada dong. Iya, kita kasus juga nggak boleh. Sebenarnya kita harus
memvonis, menjustifikasi siswa kamu keluar, enggak, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya memang diharuskan siswa ini keluar takut mengganggu siswa lain, itu manipulasinya ya harus dengan baik. Gimana caranya kita nggak mengeluarkan dari siswa mengundurkan diri sendiri. Cara halus ya. Iya, jadi ya kita hati-hati loh ya, namanya dokumentasi itu paling penting. Jadi kita bisa mengiyakan siswa untuk mengundurkan diri dengan beberapa tahap. Pertama, kedua, ketiga itu udah ditempuh semua. Iya. Terus kalau perlu kita alih tangan kasus dulu. Iya. Kalau memang diperlukan. Tapi kalau memang endingnya siswa lebih memilih untuk mengundurkan diri, ya itu gimana caranya biar asal kita udah benar konselingnya gitu ya. Terus di balik semua apa di balik kurikulum merdeka kan pasti ada kekurangan dan kelebihan ya Bu. Iya. Untuk kelebihan dan kekurangan menurut Ibu sebagai guru BK itu kurikulum merdeka itu ya apa aja ya? Tadi kan kita membahas kelebihannya aja ya Pak. Iya. Itu kekurangannya sebenarnya ada Mas. Kekurangannya satu itu siswa apa ya? Kadang ada siswa yang minatnya lebih ke Bu, saya belum berani lah, percaya diri. Itu Kayaknya semua manusia deh. ya, tapi gini, dengan kurikulum merdeka ini sebenarnya kita dilatih percaya diri untuk siswanya gitu kan. Tapi kadang ada siswa yang lebih memilih saya nggak bisa Bu, saya harus percaya diri nih gitu. Kurangnya di situ. Sambil tadi juga udah yang menjelaskan ada beberapa orang tua kekurangan materi dan lain sebagainya, itu juga ada termasuk kekurangan gitu kan. Kekurangan dari pihak orang tua, kesiapan atau tidak dan mereka ini yang pastinya dari materi harus lebih, dari waktu siswanya harus lebih, dan untuk siswanya sendiri kekurangannya itu kurangnya percaya diri menampilkan untuk berada di depan. Kan karena kurikulum merdeka kan gini loh, kita memberi tugas nih, silakan cari informasi gitu loh Mas ya. Setelah informasi didapat, kalian rancang sebagus rupa. Setelah kalian rancang, buktikan, tunjukkan actionnya gitu. Setelah tunjukkan action, di dalam pertunjukan action ini kita dihadirkan untuk bagaimana cara mempresentasikan hasil kita. Nah itu kadang kekurangan dari mereka tuh, dari siswa-siswi itu kurang percaya diri. Kita kurang bisa mengaplikasikan, mungkin mereka bisa mencari informasi tapi tidak bisa mengaplikasikannya dengan diri sendiri. Lebih bingung nggak sih Bu? Kita punya sesuatu yang kita punya tapi kita nggak bisa ngeluarnya itu. Mengeksplornya. Iya, jadi kita sebagai guru BK ekstra nih. Gimana dong caranya kamu biar muncul nih? Percaya dirinya muncul gimana caranya? Terus sekedar bisa lah ngomong di depan. Itu PR kita ya. Dan rata-rata dari 100% itu kurang lebih 30-40% segitu ada yang percaya dirinya sangat rendah. Iya betul. Ya, itu juga sama aja termasuk dengan kontribusi dari guru mapel, kontribusi dari wali kelas, dari pihak guru juga. Ya sebenarnya kita jadi satu kesatuan. Ya semuanya berkontribusi. Itu betul. Kan tadi Ibu bilang ada apa sih? Oh ya, ada kan home visit ya Ibu dalam itu. Nah, kalau home visit itu masuk dalam itu nggak sih kayak kurikulum kemerdekaan gitu? Apa kita harus home visit ke rumah? Kalau home visit itu sebenarnya tanpa berubahnya kurikulum pun itu tergantung kebutuhan. Kalau memang siswanya bisa melakukan proses konseling di sekolah dengan baik dan sudah selesai permasalahan apapun itu, atau sudah bisa ambil satu kesepakatan, itu sebenarnya nggak perlu mesti. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang urgent sesuai sama kebutuhannya. Berarti nggak harus kita ke rumah semua orang ya, mesti ke rumah siswa. Iya, sebenarnya nggak harus, misalnya saja jika memang ada keperluan dan urgent itu kita wajib. Itu tidak diberlakukan untuk semua, hanya sifatnya yang urgent ya. Ini yang terakhir kan setiap pasti ada manfaatnya ya, manfaat dari kurikulum merdeka ini untuk siswanya itu Manfaatnya melatih actionnya dia.
gitu. Berarti actionnya dia lebih harus menerima juga, karena guru di sini udah dengan kurikulum ini udah kamu yang cari gitu loh. Iya, lebih sok silahkan kamu cari apa yang kamu perlukan, kamu butuhkan. Tapi ibu punya inti judul ini gitu loh. Silahkan cari. Dia dilatih untuk mandirinya, dilatih untuk tanggung jawabnya pasti. Susah nggak sih Bu nyuruh kayak lebih mandiri gitu? Kadang kan Sebenarnya susah buat dibimbing nggak sih? Kadang kan anak-anak apalagi siswa SMK kan Iya. brutal nggak sih Bu? Cara kasarnya tuh. Kita tuh BK nyebutnya nggak brutal ya, lebih ke istimewa. Iya, Ya, sekali. siswa-siswa SMK itu lebih ke istimewa, luar biasa. Itu. Jadi nanti nih kalau misalnya kalian udah kerja nih, jangan pernah bilang anak nakal, jangan pernah bilang kalau kita bilang anak istimewa luar biasa. Biar apa ya? Dia juga dengan kita ngomong seperti itu mereka Wah, udah ada ini sendiri nih dari guru nih gitu loh. Nanti dia terpancing juga buat jadi istimewa ya, entah istimewanya dalam hal apa gitu kan. Kembali tadi apa nih pertanyaannya? itu apa sih? Bagaimana apa sih tantangan guru BK nggak sih Bu untuk menghadapi siswa SMK yang istimewa susah tadi? itu. Oke ya. Kalau ini ya, kalau kitanya dijelaskan dulu dari awal di kurikulum mereka ini, mereka dituntut untuk aktif gitu. Kita biasanya di apa namanya penerimaan mahasiswa baru juga itu ya, itu udah dijelaskan ke siswanya ataupun ke orang tuanya langsung bahwa proses kurikulum kita ini udah berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin itu kita masih menghadapi siswa, sedangkan ini siswa itu cari bakunya sendiri, bahan baku makanannya sendiri untuk kita masak, kita olah dan juga mereka nikmatin. Nah kalau seandainya ada yang belum siap dengan proses itu, memang enggak mungkin kembali lagi di SMP kita nggak cocok buat bapak ibu, anak bapak ibu gitu. Sebenarnya ke situ. Jadi apabila ketika mereka masuk udah siap dengan segala proses dan konsekuensi dari yang mereka pilih di sekolah kami. Misalnya dalam prosesnya itu ada beberapa kesulitan di yang tadi yang udah kalian bilang, percaya dirinya, tanggung jawabnya. Tapi ya insya Allah karena dengan kesepakatan awal mereka perlahan-lahan bisa kita imbangi begitu. Karena udah gede juga sih Bu SMK kan fase masuk dewasa ya. Betul yang punya yang laki-laki udah keluar kumis gitu kan, yang masa masih belum ngerti aja gitu. Ya udah segitu aja. Terima kasih informasinya. Sama-sama.